Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing anak-anakku. Pripun pawartonipun? Rahayu. Mugi-mugi sami rahayu nggih. Lan tansah pinaring kesehatan lan keselamatan. Amin. Nah, anak-anakku, kembali lagi nggih dengan Ustazah Cynthia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, hal yang perlu disiapkan seperti biasa yaitu pensil dan alat tulis, juga buku penunjang, buku paket, dan buku tulis. Dan siapkan posisi duduk yang paling baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hal yang harus kita perhatikan pertama kali adalah doa sebelum belajar, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Doa sebelum berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku, jika kemarin kita membahas tentang gemar berolahraga, di minggu ini kita akan membahas tentang gemar menyanyi dan menari. Setiap anak pasti memiliki kegemaran berbeda-beda. Jika kemarin adalah gemar berolahraga, maka hari ini adalah gemar menari dan menyanyi. Apa yang dimaksud dengan kegemaran atau bernyanyi? Bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan, seperti ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan menari adalah menggerakkan tubuh kita melalui irama. Jadi, kalau ada musik, biasanya kita akan menari sesuai dengan iramanya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang menari dan menyanyi seperti Lana. Lana suka dengan menari dan menyanyi. Nah, ini ada gambar Bella. Bella sedang menggunakan kostum yang sangat indah. Kira-kira kostum apa ya itu? Kostumnya adalah kostum mirip seperti burung merak. Nah, kita baca dulu ya. Bella belajar menari. Bella menari tari merak. Gerakan tubuh Bella seperti burung merak. Tubuh Bella meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan tubuh Bella sangatlah indah. Nah, anak-anak, ini Bella sedang memperagakan tarian burung merak. Ada yang tahu dari manakah asal tarian burung merak? Tarian burung merak berasal dari Pasundan, Jawa Barat. Jadi ini adalah tarian khusus dari sana, anak-anak. Ketika menari, tubuh kita akan seperti Bella, meliuk ke kanan dan ke kiri, membuat kita juga
berkeringat seperti berolahraga. Tetapi ketika menari, kita akan sangat senang dan bahagia karena mengikuti irama dari musik. Maka dari itu banyak anak-anak perempuan yang suka dan gemar sekali menari dan menyanyi. Bukan hanya ada perempuan saja, banyak anak lelaki yang juga menari. Contohnya apa, hayo? Tarian yang ditarikan oleh para laki-laki. Ada tari yang dari Madura itu atau tari remo. Lalu tarian yang ada di Bali seperti tari kecak. Yang biasanya ke Bali pasti tahu seperti apa tari kecak. Itu juga diperagakan oleh laki-laki. Nah, karena banyak tarian, tarian pun bisa dimulai dari gerakan alam loh anak-anak. Apa sih Ustazah gerakan alam itu? Gerakan alam itu seperti gerakan daun jatuh, gerakan burung, dan gerakan badai. Gerakan alam itu gerakan yang meniru seperti alam anak-anak. Bisa air yang jatuh seperti ombak, daun yang jatuh dari pohonnya seperti daun berguguran. Nah, gerakan alam ini dibedakan menjadi dua. Ada gerakan lambat dan gerakan cepat. Apa saja gerakan lambat ini? Gerakan lambat ada gerakan daun berguguran. Gerakan awan. Gerakan awan itu sangatlah lambat. Kita hampir tidak menyadari bahwa awan itu juga bergerak. Lalu gerakan pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Itu juga gerakan yang sangat lambat, sama seperti daun ketika jatuh dari rantingnya. Lalu gerakan cepat. Contoh gerakan cepat yaitu seperti gerakan ombak, gerakan burung yang terbang, gerakan badai, gerakan bertepuk tangan, bahkan juga bisa gerakan kelinci yang berlari. Gerakan yang sangat cepat itu namanya gerakan cepat nggih. Nah, ini ada adik dan kakak yang sedang bergandengan tangan bawa ransel atau tas. Pasti jelas nggih perginya ke sekolah. Bayu diantar kakaknya berangkat sekolah. Kakak Bayu sangat baik dan sayang kepada Bayu. Bayu juga sangat sayang kepada kakaknya. Nah, anak-anak, kita sesama saudara baik punya adik atau kakak, kita harus saling menyayangi. Apalagi menjadi seorang kakak, kita harus bertanggung jawab untuk adik kita. Nah, siapa yang biasanya bertengkar dengan saudaranya? Ingat ya, dilarang bertengkar dengan saudara. Karena saudara kita adalah keluarga yang paling dekat dengan kita setelah ayah dan ibu. Nah, ini ada gambar ibu dan Bayu juga kakaknya dulu waktu kecil. Bayu masih kecil. Kita baca ya. Selain kakak Bayu, Bayu juga memiliki ibu yang sayang kepada Bayu. Bayu mencintai keluarga Bayu. Nah, setelah kakak yang paling dekat lagi adalah ibu. Ibu kita adalah seseorang yang istimewa yang telah melahirkan kita. Jadi, kita harus berbakti kepada orang tua. Ini adalah persembahan lagu untuk ibu. Kalian wajib menghafalnya nggih. Kita nyanyi bersama-sama nggih. Judulnya adalah Kasih Ibu. Pasti sudah tahu nggih siapa
Yang tidak ingat lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu dinyanyikan oleh NN, ciptaan NN. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, seperti judulnya, kasih ibu. Kasih ibu kepada beta, kepada kita, tak terhingga sepanjang masa. Kasihnya seorang ibu itu sangat panjang. Bahkan sampai kita tua pun ibu kita selalu ada untuk kita, anak-anak. Hanya memberi, tak harap kembali. Nah, seorang ibu tidak pernah ingin mengharapkan apapun dari anaknya. Ibu kita itu hanya menginginkan satu, kita bahagia. Beliau tidak ingin kita memberikan apapun. Yang penting beliau melihat kita bahagia. Makanya kita harus bisa membahagiakan orang tua. Bagai sang surya menyinari dunia. Nah, anak-anak, kasih ibu itu sangat dalam dan sangat panjang hingga sepanjang masa. Bagai sang surya menyinari dunia. Andai contohnya seperti dunia atau bumi ini adalah kita, dan surya ataupun matahari adalah ibu kita. Kalau bumi ini tidak ada matahari, kita akan kegelapan. Seperti itulah kita jika tidak ada sosok ibu. Hanya ibu yang dekat dengan kita. Jadi saran Ustadzah, kita harus berbakti kepada orang tua, berusaha untuk menyenangkan orang tua. Dengan cara gimana Ustadzah menyenangkan orang tua? Dengan cara kita mematuhi semua perintahnya. Nah, jangan pernah kita membantah, apalagi berani. Ya, baik anak-anak, karena kita sudah membahas tentang keluarga, Ustadzah berharap setelah melihat video ini, kita membantu orang tua dan sayang kepada kakak dan adik kita di rumah, nggih. Semoga ilmu yang Ustadzah sampaikan hari ini bermanfaat. Dan apabila Ustadzah ada salah kata atau ucap, Ustadzah mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.